Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan ini, kami kelompok 7 dari Prodi Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan publikasi tentang The United Nations World Water Development Report tahun 2016 tentang Water and Jobs. Air adalah komponen penting dari perekonomian kita untuk menyokong pekerjaan di setiap sektor ekonomi, baik primer, sekunder maupun tersier. Hal ini berfungsi untuk terciptanya pengolahan air yang berkelanjutan, akses air yang aman, bijak, dan terjangkau, serta layanan sanitasi yang memadai guna meningkatkan standar hidup, memperluas ekonomi lokal, dan mengarah pada penciptaan pekerjaan yang lebih layak. Selanjutnya, maka dari itu, diperlukannya investasi di dalam sektor air, berupa potensi pasar, layanan air, dan sanitasi. Selain investasi juga diperlukannya memperhatikan status quo yang mahal. Sangat penting untuk mempertimbangkan kerugian ekonomi dalam lapangan kerja yang diakibatkan oleh kesalahan pemeliharaan atau kurangnya investasi di sektor air. Dan terakhir, diperlukannya pengamatan keterkaitan air dengan pekerjaan. Berikutnya merupakan peta total sumber daya air terbarukan di tahun 2014. Pada peta ini, nilai ambang digunakan untuk membedakan berbagai tingkat tekanan air. Dengan menggunakan ambang batas ini, terdapat perbedaan yang signifikan antara negara satu dengan negara lainnya. Selanjutnya, pekerjaan di sektor air adalah pekerjaan langsung yang berkaitan dengan sektor air, seperti pengolahan sumber daya air, pembangunan dan mengelola infrastruktur air, dan penyediaan layanan terkait air, seperti pasokan air, pembuangan limbah, pengolahan limbah, dan kegiatan remediasi. Contoh sektor pekerjaan yang berhubungan dengan air: sektor pertanian pangan, sektor energi, dan sektor industri. Di sektor pertanian pangan, semua produksi dan pemanfaatan pangan bergantung pada air, karena sistem tada hujan menghasilkan lebih dari 60% tanaman dunia. Pada sektor energi, keterkaitan yang kuat antara air dan energi baru-baru ini mendapat banyak perhatian. Sebagian besar produksi energi dan khususnya listrik sangat bergantung pada air, atau dihasilkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan menggunakan air. Pada sektor industri, terdiri dari industri bahan mentah primer dan manufaktur. Air ini bagus untuk bisnis dan proses industri untuk menciptakan pekerjaan langsung, dan ini sangat cocok dengan agenda pemerintah yang ingin memerangi pengangguran. Selanjutnya, mengenai water jobs. Berdasarkan United Nations Department of Economic and Social Affairs, secara keseluruhan, pekerjaan di sektor air termasuk dalam 3 kategori fungsional yang meliputi: pertama, pengolahan sumber daya air; yang kedua, membangun dan mengelola infrastruktur air; dan yang ketiga, penyediaan layanan yang berhubungan dengan air. Pekerjaan di sektor air berfungsi sebagai blok bangunan untuk beragam peluang kerja yang bergantung pada air yang terkait dengan pertanian, energi, dan sektor pengolahan seperti industri dan produksi bahan bakar. Hal tersebut membutuhkan air dalam jumlah yang besar dan dalam beberapa kasus mungkin juga membutuhkan air dengan kualitas yang tinggi, misalnya seperti transformasi makanan dan produksi obat-obatan. Selanjutnya, mengenai water, jobs, and sustainable development. Secara universal, air adalah sumber daya alam primer penting yang menjadi tempat bergantung hampir semua aktivitas sosial dan ekonomi, serta fungsi ekosistem. Perencanaan dan tata kelola air dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengkoordinasikan kemajuan di banyak bidang seperti pertanian, energi, manufaktur, pariwisata, dan lahan permukiman, seiring dengan pengelolaan permintaan yang meningkat akan sumber daya air yang terbatas. Serangkaian prioritas global untuk pembangunan berkelanjutan belum terselesaikan dengan adanya Millennium Development Goals, sehingga terbentuklah Sustainable Development Goals yang lebih bersifat tidak terbatas, terutama pada negara berkembang, mengenai air yang berfokus terutama pada pasokan air dan sanitasi. Sesuai dengan tujuan nomor 6 SDGs mengenai air bersih dan sanitasi layak yang secara khusus bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Terkait tantangan sumber daya air di Afrika. Afrika sendiri memiliki sekitar 9% sumber daya air tawar dunia dan 11% populasi dunia. Sub-Sahara Afrika menghadapi banyak tantangan terkait air yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam mata pencaharian penduduknya. Pertanian Afrika sebagian besar didasarkan pada pertanian tahan hujan dan kurang dari 10% lahan pertaniannya telah teririgasih. Pengembangan dan pengelolaan air jauh lebih kompleks karena adanya sumber daya air lintas batas yang banyak. Sektor utama yang bergantung pada air terkait dengan potensi untuk memenuhi sebagian dari permintaan pekerjaan saat ini dan yang diproyeksikan di Afrika adalah layanan sosial, pertanian, perikanan dan aquaculture, retail dan perhotelan, manufaktur, konstruksi, eksploitasi sumber daya alam termasuk pertambangan, dan produksi energi termasuk hidro, panas bumi dan fracking yang diharapkan untuk minyak dan gas alam. Semua sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan, akses, dan kendala sumber daya air. Penggunaan air yang tidak bertanggung jawab dan oleh beberapa sektor dapat menciptakan lapangan kerja jangka pendek, namun akan berdampak negatif pada ketersediaan sumber daya air dan membahayakan pekerjaan yang akan datang di masa depan di sektor lain yang bergantung pada air.
Sektor terpenting yang bergantung pada air di Afrika adalah pertanian yang merupakan fondasi sebagian besar ekonomi negara-negara di Afrika. Wilayah Arab Saudi. Pekerjaan di sektor air pada wilayah Arab Saudi masih relatif terbatas. Misalnya di Bahrain, diperkirakan sekitar 0,3% penduduk memiliki pekerjaan air di bidang otoritas listrik dan air. Demikian pula di Yordania, diperkirakan sekitar 0,2% penduduk dipekerjakan di Jordan Valley Authority yang bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. WHO menunjukkan bahwa sekitar 55 juta orang di wilayah Arab tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, sedangkan 65 juta orang tidak memiliki akses terhadap sanitasi yang baik. Selanjutnya, wilayah Asia dan Pasifik. 3 pendekatan untuk menghasilkan pekerjaan yang bergantung pada air di kawasan ini antara lain, yang pertama, mengatasi kesenjangan air dan sanitasi melalui peningkatan infrastruktur air. Kebijakan dan kegiatan terkini dilakukan menuju infrastruktur air yang ekoefisien melalui proses partisipatif, difokuskan pada memaksimalkan nilai layanan terkait air, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan air untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut KPMG tahun 2012, pemerintah berencana untuk meningkatkan sekitar 2.000 instalasi air selama rencana 5 tahun ke-12 dari 2011 hingga 2015 dan membangun 2.358 instalasi air tambahan dengan kapasitas gabungan 40 juta meter kubik per hari untuk memenuhi tuntutan urbanisasi. Rencana ini memberikan peluang besar untuk mendirikan pabrik peralatan pengolahan air dan instalasi air yang berpotensi membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor air. Yang ketiga, bertransisi melampaui isu-isu sektoral dan menunjukkan nilai manfaat jangka pendek, menengah, dan panjang. Menggunakan pendekatan antar sektor dan antardisiplin dalam perencanaan, kawasan ini mencari solusi teknologi yang tepat yang dapat membantu meningkatkan infrastruktur air dan efisiensi penggunaan air dalam industri dan pertanian, serta dalam upaya memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, wilayah Eropa dan Amerika Utara. Berbagai perkembangan perubahan pekerjaan dalam pengelolaan air atau layanan air antara lain yang pertama, di Amerika Utara terdapat 2 perkembangan perubahan pekerjaan, yaitu peningkatan penggunaan otomatisasi dan penginderaan jauh, serta memantau pekerjaan yang kurang padat karya tetapi terspesialisasi telah berkembang. Di wilayah Uni Eropa, adopsi petunjuk kerangka kerja air telah mengubah penilaian sumber daya air, meningkatkan peran fasilitasi publik, ekonomi, dan parameter biologis kualitas air. Di wilayah Eropa Tenggara dan Eropa Timur, investasi dalam pengelolaan air dan infrastruktur layanan, serta penundaan perbaikan infrastruktur air utama dan manfaat kesehatan masyarakat yang dihasilkan dari peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Di wilayah Asia Tengah, berkurangnya sumber daya menyebabkan menurunnya infrastruktur pemantauan dan berkurangnya staf, reformasi administrasi nasional dan peningkatan penggunaan dan modernisasi teknologi memungkinkan lebih banyak yang harus dilakukan dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, Amerika Latin dan Karibia. Di wilayah tersebut memiliki sumber daya air yang melimpah, tetapi sangat bervariasi di seluruh wilayah. Hal tersebut memainkan peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi regional dan dalam penciptaan lapangan kerja. Misalnya di beberapa negara seperti Argentina, Brazil, Chile, Meksiko, dan Peru. Irigasi bertanggung jawab atas sebagian besar produksi pertanian, terutama untuk ekspor. Dan mengenai kesehatan, tingkat penyediaan layanan air, minum, dan sanitasi yang dicapai di wilayah ini lebih baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Selanjutnya, yaitu investasi dalam air apakah sama dengan investasi dalam pekerjaan? Investasi air dapat mengakibatkan dampak positif pada suatu negara, yaitu dalam hal pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Investasi air diperlukan untuk pertumbuhan perekonomian, pekerjaan, dan pengurangan ketidaksejahteraan. Dalam hal melakukan investasi air, diperlukannya pertimbangan berbagai faktor, yaitu risiko yang ditimbulkan, potensi pertumbuhan pada wilayah tersebut, dan pengembalian tertinggi dalam sektor sumber daya pada negara tersebut. Kegagalan dalam investasi air dapat berdampak pada sektor ekonomi. Contohnya adalah banjir Thailand pada tahun 2011 yang mempengaruhi industri primer yang berupa otomotif dan elektronik dan menyebabkan kerugian pada ekonomi nasional, dan juga banjir dan kemarau panjang di Sao Paulo, Brazil pada tahun 2014 sampai 2015 yang menyebabkan dampak pada pertumbuhan kota dan adanya pembatasan daya saing lokal di pasar domestik dan internasional. Selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi air dan produktivitas. Peningkatan efisiensi air merupakan penggunaan lebih sedikit air untuk mencapai suatu dan hasil yang maksimal dalam sumber daya alam, manusia,
dan keuangan yang kemudian dapat dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu efisiensi teknis, efisiensi produktif, efisiensi pemilihan produk, dan efisiensi alokatif. Peningkatan efisiensi air dapat berguna untuk menghubungkan penggunaan air di bidang pertanian, lalu meningkatkan pembangunan sosial ekonomi, dan juga menciptakan peluang pekerjaan di sektor-sektor yang bergantung pada air. Untuk peningkatan penggunaan air, industri efisiensi dapat berguna dalam menghasilkan sektor pekerjaan baru, yaitu dengan contoh adanya kebijakan ekonomi hijau di 8 negara di Afrika, yaitu Burkina Faso, Mesir, Ghana, Kenya, Mauritius, Rwanda, Senegal, dan Afrika Selatan. Lembaga mekanisme untuk akses universal, Water, Sanitation and Hygiene atau WASH, merupakan istilah kolektif untuk air, sanitasi, dan kebersihan dengan sifat yang saling bergantung satu sama lain. Water merupakan upaya dalam meningkatkan akses yang setara ke air minum. Sanitation sendiri merupakan suatu intervensi dalam mengurangi paparan manusia terhadap penyakit dalam menyediakan lingkungan yang bersih untuk hidup. Untuk hygiene sendiri merupakan higienitas ketersediaan air. Akses universal WASH berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas menuju kehidupan yang bermartabat dan setara, dan untuk menciptakan mata pencaharian dan pekerjaan yang layak. Mencapai akses universal membutuhkan keuangan dan mekanisme kelembagaan yang mendorong koordinasi, kerjasama, solidaritas, dan akuntabilitas, dan hal tersebut memberikan intensif untuk berinvestasi dalam sumber daya manusia untuk WASH. Dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini. Selanjutnya, peluang diversifikasi sumber air. Yang pertama, penggunaan kembali air untuk irigasi adalah strategi paling umum untuk mendaur ulang air limbah. Tingkat pengolahan air bekas yang diperlukan disesuaikan dengan aplikasinya. Tanpa pengolahan, penggunaan air limbah seringkali menimbulkan risiko kesehatan. Yang kedua, air limbah dapat mengandung energi, nutrisi, dan mineral yang sebagian memenuhi syarat sebagai tanah. Banyak negara berkembang yang praktik pemulihan sumber dayanya terbatas. Sebagian besar air limbah dibuang langsung kembali ke badan air, sehingga memberikan dampak nyata terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Tindakan yang harus diperhatikan dalam pemulihan sumber daya diantaranya menciptakan keterkaitan antara riset dan kebutuhan pasar, mengubah persepsi publik, memastikan regulasi dan tata kelola, serta mengatasi kebutuhan investasi tinggi. Teknologi dan inovasi. Teknologi mengubah cara pengelolaan seluruh sistem distribusi air dengan jaringan pemantauan cerdas yang dikomunikasikan dengan peramalan yang kuat dan algoritma yang optimal dapat membantu meningkatkan distribusi air sebagai fungsi dari variasi spasial dalam penawaran dan permintaan. Inovasi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja, serta memberi kesempatan kerja secara kuantitatif maupun kualitatif. Dibagi menjadi 3, yaitu ilmiah, teknologi, dan non-teknologi. Pemantauan, penilaian, dan pelaporan terdapat tantangan dan juga peluang. Tantangannya adalah variabilitas waktu dan ruang serta biaya, sedangkan peluangnya memanfaatkan teknologi dan pendekatan baru untuk meningkatkan kualitas, frekuensi, aksesibilitas pengumpulan data tradisional. Tanggapan kebijakan terdapat hubungan kritis dan keterkaitan penting antara pengelolaan air dan kesempatan kerja di negara-negara pada semua tingkat pembangunan. Air memainkan peran kunci dalam menghasilkan dan mempertahankan kesempatan kerja secara langsung di berbagai sektor dan membuka potensi penciptaan lapangan kerja tidak langsung. Kemauan politik untuk menetapkan dan menerapkan tujuan kebijakan terkait air yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja sangatlah penting. Kebijakannya antara lain adalah menjamin kelestarian sumber daya air dan ekosistem, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur air, merencanakan, membangun dan mengelola kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pengetahuan dan berinovasi. Kesimpulan dari publikasi ini menjelaskan pengambilan keputusan jangka panjang untuk mengatasi tren inti dan keterkaitan yang mempengaruhi hubungan air dan pekerjaan. Penting bagi setiap negara untuk mengidentifikasi dan mempromosikan strategi, rencana, dan kebijakan yang spesifik untuk mencapai keseimbangan dan hasil setinggi mungkin dari pekerjaan yang layak tanpa menurunkan lingkungan, serta membayangkan kelestarian sumber daya air, menyiapkan mekanisme partisipatif dan akuntabilitas dengan penekanan pada kesetaraan gender merupakan pendekatan yang baik untuk memastikan bahwa implementasi tindakan air dan pekerjaan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.